dosa kami dan menyelamatkan kami. Sungguh kami bangga memiliki Bapa. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan yang selalu ada bersama kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kerinduan kami datang kepada. Kami mau mempersembahkan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Kuduskanlah setiap kehidupan kami. Kuduskan ruangan dan tempat ini Bapa, sehingga kami boleh memberikan persembahan dan pujian di hadapan Tuhan dengan tulus hati kami. Kami mau bersungguh-sungguh di hadapan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dalam tangan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Bapa kita kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan naikkan pujian Yesus kekasih. Padamu,
memberikan kesempatan bagi kita. Kita ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan naikkan pujian bersama Yesus. Yesus, ada jalan keluar.
Kuasa Roh Kudus Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan ada di dalam rumah Tuhan. Biarlah kami Tuhan dipenuhi selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan menghadapi kehidupan ini. Tidak ada yang lain Tuhan selain kuasa Tuhan yang sangat luar biasa itu. Biar tetap ada di dalam setiap hidup kami. Saatnya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu, firman yang hidup, yang memberikan kekuatan yang baru, yang akan menuntun kami dalam jalan-jalan Tuhan. Biarlah kami boleh diberikan hati yang senantiasa terbuka untuk kebenaran firman-Mu bertahta di dalam setiap hati kami Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan untuk memberkati kami pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu itu boleh diberitakan bukan dengan kemauan manusia, tetapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang Kau taruh di dalam mulut lidah bibir hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam satu nama yang indah yang kami naikkan kepadamu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita berada di rumah Tuhan. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung akhir tahun. Begitu cepat waktu kita selama kita berada di tahun 2022. Begitu banyak masa suka duka mewarnai kehidupan kita yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan yaitu mengambil judul tentang kehidupan yang berfokus pada tujuan. Jadi hidup ini sekali lagi Bapak Ibu adalah hal yang luar biasa. Kita diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah, tentunya sangat spesial kepada Tuhan. Kita lebih luar biasa dibandingkan binatang, dibandingkan dengan robot-robot yang boleh dikatakan yang sudah canggih, atau HP yang canggih, atau komputer yang canggih. Tapi sebagai anak Tuhan, kita percaya dengan Tuhan memberikan hidup. Kita diberi kesempatan hidup di zaman kemurahan, sama seperti situasi saat ini semuanya serba mudah, dapat secara instan didapatkan. Berbeda ketika puluhan tahun atau ratusan sebelumnya. Tentunya kita bersyukur hidup di zaman saat ini. Begitu kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, kita bisa merasakan. Oleh sebab itu sekali lagi sesuai tema firman Tuhan, kembali kita melihat kita harus mempunyai tujuan dalam hidup ini. Jadi dengan adanya fokus, kita punya titik pusat perhatian dalam hidup ini. Sekali lagi Allah menciptakan kita bukan sembarangan. Allah menciptakan kita masing-masing, tua muda dan pria atau wanita, dengan tujuan mulia. Jadi dengan adanya kita fokus, membuat kita bisa tidak tergoyahkan dengan situasi apapun yang hendak mengalihkan fokus kita. Dan pagi hari ini kita melihat sini, kalau beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan, kita bisa membedakan area tujuan hidup ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kita tahu bagaimana seseorang dalam pekerjaannya pasti menginginkan dalam pekerjaan, entah itu swasta atau jadi pegawai negeri atau buka toko atau buka usaha, suatu usaha, ada tujuan yang ingin dicapai. Dan juga ada secara finansial keuangan, ada rumah tangga yang menginginkan bebas dari hutang, bebas dari piutang, sehingga tidak membelenggu dalam hidup ini. Dan juga ada keinginan tujuan hidup ini, kita
kita bisa bersosial, kita bisa mempunyai komunitas yang baik sehingga energi positif didapatkan, sehingga manfaat ya ada terjadi kekeluargaan, kesatuan ya seperti dalam sidang jemaat Tuhan ya, tentunya hal yang positif yang bisa kita lakukan. Dan juga secara intelektual ya, yang muda-muda mungkin bisa belajar ya, yang bisa bersekolah, bisa entah itu SD, SMP, SMA maupun universitas, ingin mencapai cita-cita sasaran yang ingin diraihnya, dan pasti ya bisa mendapatkan apabila mempunyai tujuan dan termotivasi untuk mendapatkan. Dan juga rekreasi ya, ketika mungkin habis ibadah Bapak Ibu bisa rekreasi ke tempat ya wisata atau cari makan ya, dan lain-lain sebagainya bisa dilakukan ya, boleh dikatakan sebagai healing secara jiwa, menyegarkan jiwa ya, karena hal yang positif bisa dilakukan. Kemudian cara fisik, menjaga tubuh ini tetap sehat ya, kondisi tetap sehat dengan berbagai cara ya, menjaga pola makan ya, dan juga keluarga, tujuan mempunyai keluarga yang bahagia, menciptakan suasana surga di bumi ini ya, tentunya bukan suasana neraka. Dan inilah 7 hal secara jasmani, tapi yang terlebih penting tujuan hidup secara spiritual rohani yang seringkali ya kita melupakan. Pagi hari ini perenungan kita sadar bagaimana sesuai firman Tuhan. Kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan ya, yang 7 hal tadi Bapak, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, jadi tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi hari datang ke rumah Tuhan ya, mencari perkara-perkara rohani ya, datang sujud menyembah pada Tuhan, artinya meresponi, ada aksi untuk mencari hal-hal yang tak kelihatan. Ini adalah hal yang baik Bapak Ibu ya. Sebagian orang mungkin tanpa sadar kita tergerak secara roh ya, bisa bermalas-malasan di rumah, atau mungkin ya tidur saja atau main HP saja di rumah, atau mungkin jalan-jalan ke sana kemari ya. Tetapi hal yang positif yang Bapak Ibu Saudara lakukan untuk datang ke rumah Tuhan, mencari perkara-perkara yang tak kelihatan ya, tentunya perkara-perkara yang kekal. Dan kita melihat di sini bagaimana Paulus mengibaratkan bahwa hidup ini adalah suatu pertandingan, lari perlombaan lari ya. Jadi dikatakan 1 Korintus pasal 9, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan ya. Kita melihat bagaimana kita harus punya tujuan, punya cita-cita, punya sasaran yang hendak ingin dicapai dalam hidup ini, tentunya perkara secara rohani. Dan firman Tuhan bagi hari ini tentunya menjadi perenungan kita ya. Sekali lagi kita harus tahu bahwa apabila kita punya tujuan hidup ya, ada 3 hal yang saya bagikan. Yang pertama, tujuan hidup membuat hidup penuh semangat, penuh energi, penuh pengharapan dalam menghadapi segala tantangan apapun yang terjadi ya. Mungkin saat ini Bapak Ibu sudah mengalami sesuatu ya, beban, dan boleh dikatakan menjadi seorang Kristen tidak segampang dengan apa yang dibayangkan ya. Dan berbagai ya peristiwa terjadi mewarnai dalam hidup ini, sehingga ya kita bisa merasakan banyak tekanan-tekanan yang terjadi. Munculnya mungkin ya berbagai tekanan itu akan membuat hal yang baik dalam kehidupan kita apabila kita meresponi dengan hal yang baik. Dan kita sadari dengan adanya tujuan hidup ya, ketika Bapak Ibu secara rohani ya membutuhkan firman Tuhan ya, tujuan hidup ya, akhirnya di bagian
tentang spiritual Bapak Ibu yang bertindak sehingga penuh semangat datang ke rumah Tuhan. Ya, inilah bagaimana kita mendapatkan hal yang positif yang pertama. Kemudian tanpa tujuan hidup tidak ada gairah dan sukacita dalam hidup karena tidak ada sasaran yang dicapai. Ya, sehingga apabila seseorang tidak ada bersemangat, ya, sehingga putus harapan, sehingga apabila menghadapi tekanan, ya, masalah pergumulan, ya, sehingga hilang semangat, akhirnya mulai mengganggu kesehatan, ya, bahkan cenderung yang ingin dipanggil Tuhan lebih cepat lagi. Dan hal ini tentunya bukan mencerminkan anak Tuhan. Kita percaya ketika Tuhan ciptakan kita, ya, Tuhan tempatkan kita mungkin di purpose ini ada maksud Tuhan. Jadi dengan talenta yang Tuhan sudah berikan, dengan passion yang sudah Tuhan berikan, dengan benih-benih yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini, tentunya ada sesuatu yang Tuhan minta dalam hidup ini. Dan kita tetap menjadi berkat, ya, bagi keluarga, bagi orang di sekitar kita. Dan inilah bagaimana pentingnya tujuan hidup ini. Dan terakhir sekali lagi, orang sukses hidupnya berfokus pada tujuan hidup. Ya. Orang gagal hidupnya tanpa tujuan. Ya. Sehingga sangat disayangkan, ya, situasi pandemi ini, Bapak Ibu. Ya. Seperti viral bagaimana seorang jenderal, ya, orang Kristen juga tetapi membunuh, ya, sesama orang Kristen. Atau bahkan seorang pendeta di Jakarta membunuh temannya, ya. Berarti sesuatu ada yang hilang, sesuatu hal yang sangat tidak mencerminkan bagaimana seorang percaya pada Tuhan Yesus tetapi kehilangan tujuan hidup sehingga pikirannya pendek, ya. Dengan hal ini kita belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, sekali lagi memfokuskan tujuan hidup kita. Ya, di sini kebanyakan mungkin yang sudah berusia pasti tujuan hidup secara rohani di saat-saat terakhir, di saat-saat mungkin sudah, ya, sudah semua sudah bisa dicapai, ya, sudah bisa didapatkan, ya, anak cucu sudah mungkin tidak jadi beban, ya, tinggal kembali ke hal yang spiritual yang harus tetap dicapai, ya. Karena firman Tuhan dikatakan kita harus mencari harta di surga, ya. Dan kita belajar Bapak Ibu bagaimana ketika kita mempunyai tujuan, ya, Tuhan mengharapkan bagaimana kita harus sekali lagi ada sasaran yang perlu kita capai dalam hidup ini. Ya, sebagai anak-anak muda tentunya harus mencapai sasaran, ya. Jadi anak-anak muda yang benar-benar mempunyai masa depan yang cerah di dalam Tuhan pasti punya impian, cita-cita yang ingin dicapai sesuai yang Tuhan, talenta Tuhan berikan dalam hidupnya. Dan inilah bagaimana ada 4 hal yang saya sampaikan bagaimana tujuan hidup orang percaya harus kita miliki. Yang pertama, ya, kita belajar bagaimana dengan adanya tujuan hidup kita semua, yaitu untuk kita takut akan Tuhan dan mentaatinya. Ya, di dalam Pengkhotbah pasal 12 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ya, tentunya kita sebagai ciptaannya, kita belajar takut kepada Sang Pencipta, ya, hingga kita jalan pintas kita lakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Dan kita percaya dengan adanya kita takut akan Tuhan, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Ya, kita melihat di sini bagaimana yang pertama kita takut akan Tuhan karena maka Tuhan mengasihi kita dengan setia.
kita seringnya memang tidak setia Bapak Ibu. Ya, ciptaannya ya disuruh jangan menyembah berhala, tetapi ya membangkang dan adanya setengah hati, sehingga setengah hati ya hanya karena benturan, hanya karena kekecewaan ya, entah itu kepada sesama atau gereja atau pendeta ya, bisa menyimpang ya, bisa melupakan imannya, bisa terjadi Bapak Ibu. Dan juga dengan adanya berkat, ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Karena ketidaktaatan kita sebelumnya, masa lalu kita mungkin kita jatuh dalam dosa, kita mungkin terpuruk. Tapi kalau kita menyadari, ketika kita minta pengampunan daripada Tuhan, pasti Tuhan akan memaafkan segala kesalahan kita. Dan inilah bagaimana ketika takut akan Tuhan juga akan memberikan tuntunan dalam hidup ini, ya akan menggayat kita. Seharusnya kita yang mungkin ke jalan yang benar, kita sempat mungkin melenceng, ya, berubah haluan, tapi Tuhan luruskan jalur kita, biar Tuhan menginginkan di jalurnya. Selanjutnya kita melihat ketika takut akan Tuhan, ya sesuai firman Tuhan yang saya berikan di warna merah tentunya, akan didapatkan berkat kepada anak cucu Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Ketika di sini ya sudah punya anak, punya cucu, ya Tuhan pelihara, Tuhan ya begitu baiknya kasih setia Tuhan, ya sehingga cucunya tetap dalam penyertaan Tuhan. Ya, akhirnya didapatkan kesimpulan karena orang tuanya takut akan Tuhan. Kemudian ketika Tuhan mengangkat jadi anaknya, ya sebagian anak-anak Allah tentunya kita sekali lagi ya kita belajar bagaimana kita harus taat kepadanya. Takut akan Tuhan juga akan mendatangkan keselamatan. Menjadi Tuhan membawa kita keselamatan, ya melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, membawa kita selamat. Ya. Tentunya hal yang paling mahal jadi orang Kristen. Ya. Tidak semuanya mendapatkan anugerah, tidak semuanya mendapatkan kasih karunia yang Tuhan terima. Ya. Hanya minoritas kita, tetapi kita adalah sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi ketika kita menerima berkat, tentunya orang yang takut akan Tuhan yang pertama akan menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, sama seperti kita menghormati pejabat, ya, kita apabila doa merasakan kehadiran Tuhan, pasti akan menghormati Tuhan. Ya, mungkin kita berlutut atau mungkin kita mengangkat tangan, ya, dan segala ekspresi yang benar-benar menunjukkan hormat kita pada Tuhan. Ya. Dan juga kita merasakan hidup tanpa Tuhan itu kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya. Jadi mungkin selama ini kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan skill keahlian kita, mengandalkan koneksi kita, ya segala yang kita andalkan itulah adalah semu, ya sia-sia, hanya temporer sementara. Tapi kita belajar bagaimana ketika takut akan Tuhan juga kita akan dapatkan kesadaran, sadar Tuhan itu tahu segalanya. Ya ibarat CCTV Bapak Ibu. Dalam setiap apa yang kita lakukan, Tuhan akan bisa mengawasi. Mata Tuhan terus memandang segala kita. Oleh sebab itu pentingnya kita takut akan Tuhan, juga akan kita taat melakukan perintahnya. Firman Tuhan ada dua, Bapak Ibu, janji atau perintah. Ya. Ketika kita mau mengklaim ya janji Tuhan ingin kita diangkat, ya ingin kita diberkati, ingin kita sembuh, tapi kita lupa perintah, ya sama juga bohong, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita belajar untuk mentaati perintah, ya kita harus ya lebih dulu mentaati perintahnya dibandingkan kita klaim janji-janji Tuhan yang begitu banyak ribuan.
Inilah bagaimana kita harus takut akan Tuhan. Dan yang hal yang kedua, tujuan hidup orang percaya itu menjadi serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, apabila secara jasmani ini orang tua kita punya sakit diabetes, ya tentunya pasti anaknya akan kecenderungannya punya penyakit diabetes. Atau punya sakit apa, ya anaknya juga kecenderungannya mengalami. Ini secara jasmani Bapak. Tentunya secara rohani, ya Bapak kita adalah Bapak yang begitu baik, ya kita harus bisa menjadi kopi, ya atau duplikat dari Allah, atau display. Ya ketika kita mengikuti Tuhan ulang tahun, ya harusnya bisa mencerminkan ya kopi dari pencipta kita. Ya, memang iblis kita menginginkan ya, berbagai cara si jahat akan menjatuhkan anak-anak Tuhan dengan berbagai cara yang seharusnya sudah serupa dengan Kristus, tetapi dia tahu kelemahan kita, dia menjebak kita sehingga kita ya tidak bisa ya sempat mungkin jatuh, tetapi akan kembali. Ya, sebelumnya kita hamba dosa, kita dipindahkan menjadi hamba kebenaran, dan kita bersyukur bagaimana ketika menjadi serupa dengan Tuhan juga kita belajar. Ya, apabila kita di proses Tuhan memang tidak instan, tapi hari demi hari kita belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, inilah pentingnya bagaimana ketika menjadi serupa dengan Kristus akan membuat sama dengan kehidupan kita. Dan kita ingat bagaimana ketika mungkin kecil, ya. Jadi apabila figur ayah baik, ya pasti anaknya akan mengikuti jejak. Misalkan menjadi tentara, ya anaknya pasti melihat ayahnya begitu baik, ya hingga dia akan mengikuti jejak sebagai tentara. Dan juga apabila ya tidak didapatkan figur ayah yang baik, pasti akan melihat orang lain. Ya misalkan karena sakit, sering berjumpa dengan dokter bolak-balik, dokternya begitu baik, begitu perhatian, ya mungkin dikasih coklat, dikasih permen, dan anak tersebut pasti mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter. Dan inilah bagaimana sebagai anak Tuhan, karena ketika kita di saat yang masih baik dalam rohani, Tuhan baik dalam kehidupan kita doa langsung dijawab, kita minta langsung Tuhan kirim, ya sehingga kita sadar bagaimana kita menginginkan untuk menjadi sama seperti Kristus, karena Yesus datang untuk memberi contoh, ya bagaimana dia selama di muka bumi ini, ya menjadi cerminan, ya menjadi ya istilahnya contoh yang harus kita ikuti selama kita hidup di muka bumi ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu, di dalam 1 Yohanes dikatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apakah dan kita telah, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ya, jadi kita belajar sekali lagi untuk hari demi hari yang meminta bantuan Roh Kudus untuk Tuhan mengubahkan kita, ya tentunya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Inilah hal yang ketiga yang bisa saya bagikan, kemudian memiliki ikatan dan hubungan dengan Tuhan. Ya, kemudian kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17 dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Sekali lagi, tetapi siapa yang mengikatnya dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Allah. Ya, jadi kita lihat sini sebelah kiri, ya
anjing diikat oleh majikannya. Jadi majikannya tentu sangat sayang kepada anjing tersebut. Dia pelihara, dia rawat, dia kasih makan, ya anjingnya ya apabila mengalami sakit, majikannya akan ya merawatnya dengan baik sampai mengalami kesembuhan. Kemudian diajak berjalan, ya entah itu di jalan datar atau jalan yang ya terjal, ya naik turun, pasti akan mengikuti. Dan cara rohani Bapak Ibu, kita adalah anjing-anjingnya Tuhan. Kita harus setia pada Tuhan. Ya, seringkali kita tidak taat pada Tuhan, meskipun begitu luar biasanya majikan kita, ya dia yang telah memelihara kita, ya sudah membordir kasih setianya Tuhan. Seringkali mungkin kita tidak setia, tapi Tuhan begitu baik, Tuhan masih memberi kesempatan sehingga kita tetap ya dipelihara dan menerima kemurahan. Dan sadarilah Bapak Ibu, ketika kita kehilangan ya fokus, maka yang mengikat kita justru mungkin hal mamon, hal secara duniawi, hingga tanpa sadar akan membuat kita jatuh ya dalam hal yang tidak menjadi kehendak Tuhan. Inilah bagaimana kita sadar bagaimana terus kita diikat oleh Tuhan, dan Tuhan menginginkan ya ketika kita mempunyai majikan yang baik membawa kita jadi selamat. Dan Tuhan menginginkan kita selamat, dan tentunya kita bangga memiliki majikan ya yang baik, yang begitu sayang. Ya. Kemudian kita lihat yang keempat, bagaimana ketika kita mempunyai tujuan hidup, kita akan mengenal Kristus. Ya, di dalam Filipi dikatakan, yang kuhendaki ialah mengenal Dia, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, kita tahu bagaimana penulis Filipi adalah Rasul Paulus, ya, seorang yang benar-benar mempunyai latar belakang ya pendidikan yang baik, ya sangat terpelajar, ya boleh dikatakan menjadi Sanhedrin, yaitu seorang mahkamah agama, ya kalau di sini dikatakan sebagai MUI-nya orang Israel. Jadi sangat luar biasa Rasul Paulus. Tetapi karena perjumpaan dengan Allah, mengalami iluminasi dari Tuhan, sehingga Tuhan ubahkan kehidupannya. Ya. Masa lalunya mungkin yang luar biasa adalah hal yang sia-sia Bapak Ibu. Ya. Karena Paulus tahu bahwa sebelumnya dia tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, menjamah hati, mengubahkan dia langsung berubah. Ya. Latar belakang yang sebelumnya mungkin sangat spesial, tetapi semuanya adalah kesia-siaan. Ya. Jadi hal inilah bagaimana kita belajar dari Rasul Paulus untuk kita ingat bahwa kita semakin mengenal Tuhan. Ya. Kalau minggu lalu dikatakan Pak Gideon dari Cirebon bahwa semakin kita dewasa rohani, pasti tentunya kita tidak meminta porsi kue yang banyak seperti anak kecil, tapi belajar untuk membagikan karena sudah mengenal Yesus dengan baik. Ya, diberkati pasti akan menabur. Ya. Inilah bagaimana ketika kehendak Tuhan kita lakukan hari demi hari menuju kedewasaan rohani, kita semakin mengenal Dia, maka sekali lagi kita akan mendapatkan fokus yang benar hingga kita tidak terjatuh. Boleh dikatakan bahwa tahun 2023 dia banyak ramalan yang mungkin menggelisahkan, mungkin membuat anak Tuhan khawatir, tapi kita percaya bahwa Tuhan sebagai majikan kita yang agung, kita akan tetap dalam pemeliharaan yang sempurna dalam hidup ini.
Dan kita tidak usah khawatir tentang hari esok, tapi yakin dan percaya, ya, Yesus selalu beserta kita dalam segala aspek kehidupan. Dan kita lihat bagaimana ketika kita fokus pada tujuan hidup ini secara rohani, Bapak Ibu, bahwa hidup ini hanya sementara, hidup ini hanya transit di bumi ini, maka kita melihat bagaimana ketika nanti pada masa penghakiman, ya, orang percaya ikut dalam pengadilan Kristus. Sedangkan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus menerima juru selamat akan menerima pengadilan tak takut. Ya. Dan kita ingat lagu kalau zaman ini pada hari kiamat, kalau sangkakala terdengar, kalau orang yang saya tidak hafal tapi dikatakan di refnya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ya, ya. Jadi intinya ketika bunyi sangkakala, nama kita dipanggil oleh Tuhan, ya, kita adalah orang yang berbahagia. Kita lihat bagaimana ketika dalam penghakiman nanti, ya tentunya kita akan termasuk orang yang benar apabila kita tahu tujuan hidup ini. Ya, jadi dalam buku kehidupan nanti Bapak Ibu ada dua, ya, antara orang benar, ya orang yang jurusannya masuk surga, atau orang jahat yang jurusannya neraka. Ya, sama seperti di kitab Raja-Raja dikatakan apabila orang benar akan tertulis nama Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, selama hidupnya apabila melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya, ia berbuat tepat seperti yang diperbuat misalkan oleh ayahnya atau ibunya, ya pasti nama kita masuk dalam buku kehidupan. Tentunya apabila yang berlawanan, tentunya apabila kita bagian orang jahat, tentunya menyimpang dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ia tidak menjauhi dari segala dosa, tetapi terus hidup dalam dosa, ya sangat disayangkan. Apabila Tuhan memberi kesempatan, ya, tidak bertobat, ya, tidak ada kesempatan, sama seperti yang viral, lebih baik Tuhan permalukan selama di muka bumi dibandingkan tidak masuk surga. Jadi inilah bagaimana kita belajar ketika penghakiman nanti. Sekali lagi pastikan nama kita tercatat dalam buku kehidupan untuk kita memahami tujuan hidup ini, dan kita belajar dan hidup yang diberi kesempatan oleh Tuhan, ya, masih sehat, masih berjalan, masih bisa bicara, masih mempunyai mata yang sehat, dan kita mempersempatkan untuk memuliakan Tuhan. Dan bibir kita berkata dengan iman atau memuliakan Tuhan atau menyembah Tuhan, ya, yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Mungkin saat ini sudah terbatas, ya, segala yang bisa dilakukan, tapi dengan masih bersemangat dan sisa-sisa tenaga yang bisa diberikan kepada Tuhan, ya itulah hal yang terbaik yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Semuanya untuk Tuhan, bukan untuk pendeta yang melayani Tuhan. Semuanya untuk Tuhan, ya. Tentunya Tuhan akan perhitungkan semuanya di surga nanti. Bapak Ibu akan menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan. Inilah pertemuan di pagi hari ini. Biarlah kita sekali lagi punya tujuan hidup yang jelas dan fokus pada tujuan yang jelas, sehingga setiap aspek kehidupan yang kita kerjakan tetaplah untuk memuliakan Tuhan. Yang mudah para pemain musik untuk kita mempersiapkan sebelum kita akan menerima roti dan berjamaah.
pagi hari. Kita akan menyanyikan lagu hidup ini dalam kesempatan. Mari kita jemaat Tuhan, kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu hidup ini adalah kesempatan. Dan bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini adalah beribadah, memuji, memuliakan namanya, memberikan hormat kepadanya. Biarlah yang hidup yang Tuhan percayakan kepada kita, kita tidak menyanyikan. Biar apa yang disampaikan boleh menjadi berkat, kekuatan, kesembuhan bagi yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Bapa, dalam menghadapi dunia ini yang penuh dengan masalah persoalan Tuhan, sehingga dengan kekuatan kami tidak mampu mengatasi semuanya. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan berharap kepada-Nya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkatilah hamba-Mu Denis yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera-Nya, dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sujud. Haleluya.